ya kita wakafkan di kalimat zamanan qalila. Ini merupakan sikapnya mereka nih, perilaku mereka. Adapun ulaika ma ya'kuluna fi butunihim minan nar merupakan azab bagi mereka. Ya, azab bagi mereka. Maka apa? Kita wakafkan di situ. Ya, mungkin Ustaz ini ada wakaf lainnya Ustaz la mamnu. Tapi kami sampaikan bahwasanya wakaf itu merupakan istihad para ulama. Sehingga kita tidak diwajibkan nih wakaf di situ. Ya, meskipun la mamnu. Akan tetapi kita lihat bahwasanya ulaika ma yakuna fi butunihim ilan nar, ya, dan juga ayat yang sebelumnya innal ladzina yaktumuna sampai samanan qalila, itu merupakan sebuah keadaan yang berbeda sudah. Maka kita pisahkan, kalimat tersebut, ya, bahwasanya oh inilah sebab mereka, inilah sikap mereka, inilah perilaku mereka. Lalu kita sebutkan azabnya bagi mereka. Ya, maka ini salah satu min babil husnul ada. Jadi bukan berarti ada tanda wakaf yang dilarang atau yang di mana ada tanda wakaf di situ kita wajib berhenti atau tidak boleh berhenti. Lah, tidak ada seperti itu. Sebagaimana dikatakan Imam Jazari bahwasanya tidak ada nih ya wakaf yang di mana dia wajib sampai derajat wajib lazim, tidak ada. Yang penting apa? Kita bisa menjaga maknanya, kita bisa menyampaikan kepada sami dengan tadabburnya. Ya, jadi wakafkan di zamanan qalilanya tampakkan, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh bin Nasir bahwasanya ketika wazan qalila, ya, yang di mana qalinun atau qalila semuanya sama akhirnya, ya, tidak perlu fathah tanwin, tidak perlu dhamma tanwin, tidak usah diperdulikan itu. Yang penting apa? Qalil, ya, atau yang di mana dia ya apa? Fa'ul, wazan fa'ilun, fa'ulun semuanya ditekankan. Mengapa? Karena kebanyakan daripada kalimat tersebut dia memiliki makna yang mendalam. Ya, itu yang pertama. Dan juga bagaimana cara kita membaca qalil, ya, dengan kita melambatkan bacaannya. Ya, dengan kita menekannya juga supaya apa? Ya, untuk taudhihil ma'na. Ya, untuk menjelaskan sebuah makna tersebut. Jadi, menjelaskan sebuah makna bukan berarti kita harus meninggikan terus-menerus lah. Tapi untuk ya, bisa jadi kita dengan melambatkan saja, ya, makna tersebut bisa ya apa sudah jelas. Jadi wa yashtaruna bihi samanan qalila. Bisa seperti itu. Ya, menjelaskan ya wazannya, menjelaskan kalimatnya. Ya, sebagaimana di Asy-Syaikh bin Nasir, ya, yang di mana bukan Asy-Syaikh bin Nasir, Syekh Walid Asy-Syamsan, beliau melambatkan suara tersebut di dalam ujung ayatnya supaya apa? Menjelaskan ini loh maknanya sebenarnya. Mereka menjual kitabnya ya dengan harga yang kecil sekali, dengan harga yang rendah sekali. Ya, jadi kita menjelaskan dengan ya kita melambatkan dan juga menekankan di huruf li-nya. Jadi وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Coba innal ladzina yaktumunahu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. Aywa, ini sudah ada tekniknya yang Anda berikan di postingan kami bahwasanya ulaika ma yakuluna fi butunihim innan nar, ini merupakan azab, ancaman bagi mereka. Maka hendaklah ancaman atau azab bagi mereka atau atas sebuah perbuatan mereka maka kita tinggikan, ya. Ulaika ma yakuluna fi butunihim innan nar. Tinggikan di situ supaya apa? Lebih tampak nih bahwasanya mereka ya tidak makan atau tidak masuk ke dalam perut mereka kecuali sebuah neraka atau sebuah api atau sebuah batu dari neraka. Maka itu. Coba dibacakan lagi ulaika, ditegaskan lagi. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan Innan naru. Ulaika ma
ya'kuluna fi butunihim illan nar. Coba Anda mau yang ilan narnya seperti ini. Indan nar. Illan nar. Gimana Ustaz? Susah. Ya seperti itu tingginya akan, tetapi tadi seperti apa? Kurang. Ulang lagi. Dari mulai Ustaz. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Ayo, ya Allah. Tip, ya Anda sampaikan di sini, Anda, Masya Allah ya, sangat senang sekali. Mungkin para umahat ya, ketika misalnya ya kita setelah belajar husnul adab, ya maka kita akan mendapati ya tilawah kita, ya suara kita, mau kita dari Sabang ya sampai Merauke, dari Pulau Kalimantan sampai Papua misalnya, maka ketika kita menerapkan sebuah husnul adab dengan tepat, maka siapapun orangnya, mau yang gimana dia kulitnya hitam, coklat, putih, misalnya ada merah juga kalau ada, atau biru juga misalnya, ya, maka tilawah mereka dengan satu nagam. Ya, nagam di sini yang sebagaimana kita ketahui, mungkin kalau nagam itu seperti irama-irama lah, tapi yang di mana yang diungkapkan oleh Syekh ya Abdullah Jarullah, ketika seseorang ya yang di mana dia belajar dengan husnul adab yang tepat dari Sabang sampai Merauke, kalau kita bahasakan ini dari ujung ke ujung, ya dari yang di mana kulitnya hitam, putih, hitam, merah, biru misalnya, kalau ada pink juga misalnya, ya maka mereka mendapati tilawahnya dengan satu irama, satu nagam, satu tilawah, satu suara, ya. Jadi beliau yang masukkan sebagai nagam di sini bukan nagam yang seperti ya nagam atau irama jaharka, irama ras, irama sika, lah bukan seperti ini, ya. Tapi yang dimana beliau masukkan nagamnya ketika misalnya kita ya menunaikan sebuah sifatul huruf, ya menunaikan dengan hija, dengan ada yang tepat, maka inilah ya timbul atau ya muncul sebuah irama yang dimana satu daerah pun, satu negara pun sama ketika mereka menerapkan ini. Makanya pernah, mungkin kita sering ketika misalnya mendengarkan orang-orang yang dimana di musabaqah, misalnya di Dehkok misalnya di dalam YouTube misalnya, mereka dari ya Afrika, dari Saudi, dari tanah-tanah Arab yang lainnya atau dari negara-negara lainnya, mereka membacanya dengan satu suara, dengan satu tilawah sama semua. Mengapa? Karena mereka menerapkan husnul adab. Ya, maka ketika misalnya para umat, itu kok bisa satu suaranya? Ya, sedangkan di situ banyak toli, banyak tulab yang dimana lisannya bermacam-macam, ada yang dari orang Bugis, orang Jawa, orang Banjar, orang Kutai, orang Dayak, misalnya orang Palopo, orang Makassar, semuanya itu. Ya, mereka ketika misalnya membaca Al-Quran, mereka dengan satu suara. Ya, maka itulah husnul adab yang dimana dia menggabungkan satu suara tersebut atau bermacam-macam suara menjadi satu suara. Ya apa? Yang dimana sumbernya dengan hijaul Arabi. Ya, jadi seperti ini. Yang Anda rasakan sekali, sebagaimana yang misalnya Ummu Aisyah yang di kelas lain, dari kelas mahat lain kalau tidak salah hadir juga beliau di sini. Apa yang Ummu bacakan sekarang, Ummu Rina ini bacakan sama persis dengan Ummu Aisyah yang beliau bacakan. Kalau misalnya mau lihat nih, ya bacaan Ummu Aisyah ada di postingan Anda, ada di Facebooknya Anda. Ya silahkan dicek saja. Maka kalau misalnya ummahat sekalian menandai tilawahnya Ummu Rini dengan Ummu Aisyah sama semua. Ya, atau tilawahnya Mbak Hania, ya, Sada Astri misalnya, semuanya sama, ya. Yang dimana ketika kita misalnya menempuh husnul adab dengan tariqah yang sahih, dengan ya bacaan yang benar, maka itulah kita akan menanggapi atau kita mendapatkan sebuah ya suara yang satu dalam segi tilawah. Mau dia orang Jawa, Bugis, Banjar, Palopo, Makassar, ya Kutai, Dayak, semuanya satu suara semua. Ya, maka itulah ya husnul adab, dia menggabungkan ya seluruh lahja menjadi satu lahja semuanya. Sehingga ya ini yang kita mau, yang dimana kita lahjahnya, hijanya kepada satu sumber, yang dimana dia ya sumbernya Arab yang fasih. Ya maka kami sampaikan, ketika misalnya kita hendaklah ya atau ketika misalnya kita berbahasa, maka hendaklah kita membacanya dengan hijanya orang Arab atau hijanya pada negara tersebut. Contoh misalnya kita mau berbahasa Inggris, maka kita akan kita harus mengikuti hijanya mereka. Bagaimana pengucapan mereka, bagaimana A-nya mereka. Ya, contoh misalnya A-nya mereka berbeda dengan A-nya Indonesia. Kalau misalnya mereka kalau tidak salah dibaca dengan A misalnya, atau misalnya salah seperti ya dimaafkan saja. Contoh misalnya huruf E dibaca dengan A misalnya, seperti itu ada perubahannya. Sehingga apa? Ketika misalnya kita membaca dengan hijanya mereka, maka kita akan memahami, oh
ini ternyata orang Inggris nih. Ya kalau kita dengarkan bicaranya saja, tapi tidak kita lihat mukanya. Ya, kalau misalnya kita memakai ya bahasa Inggris tapi dengan hijaunya orang ya Bugis misalnya atau maaf orang-orang Jawa misalnya, maka ya yang dimana kita dengarkan kalau orang Inggris, orang Arab misalnya berbicara kita akan canduk, masya Allah, nah sekali bahasanya ya. Akan tetapi kalau misalnya bahasa mereka, ya kita pakai bahasa mereka, akan tetapi kita memakai sakofahnya Indonesia, memakai kebudayaannya Indonesia, ya memakai uslubnya Indonesia, maka apa? Ya, yang seharusnya suara tersebut, ya bahasa tersebut indah, malah dia tidak ada zauknya, tidak ada kenikmatannya kita dalam mendengarkannya. Ya, maka usahakan ketika kita berbahasa bawakan zauknya, bawakan apa sakofahnya, kebudayaan mereka. Ya, kebudayaan mereka. Jangan sampai kita membaca ya apa Al-Qur'an, kita ya tilawah, ya atau kita berbicara bahasa Arab, tapi kita masih memakai lajahnya, ya misalnya kita katakan orang Bugis atau orang Tegal misalnya. Ya, makanya seperti ini, ya kita yang seharusnya kita dengarkan bahasa Arab tersebut dia masya Allah indah sekali, ya cantik sekali misalnya. Tapi ketika kita misalnya memakai hijanya, lahjanya Indonesia, ya kita hanya memakai bahasanya saja, tapi kita tidak memakai lahjanya, hijanya, maka kelezatannya itu kurang. Ya, bukankah bahasa Arab itu merupakan bahasa yang paling romantis, bahasa yang paling luas maknanya? Maka ketika misalnya kita memakai dengan hijanya, lahjanya Indonesia, ya maka ya, kita tidak akan mendapatkan kelezatannya. Maka mungkin saja kita mendengarkan mungkin ya para ummahat yang mungkin ya atau mbak-mbak misalnya yang dimana mungkin main Instagram misalnya banyak sekali di situ ada Kori si Fulan si Ahdan atau si siapa misalnya yang dimana masya Allah baca itu maknanya bagus ya ahkam tajwidnya bagus sifat hurufnya bagus akan tetapi dibawakan dengan hijanya Indonesia dibawakan dengan apa pengucapan Indonesia, sakofahnya Indonesia, maka apa? Kita hanya sebatas masya Allah bakarnya bagus, ya. Tapi tilawahnya tidak seperti menenangkan kita, sebagaimana kita dengarkan ya tilawah yang dimana dan husnul ada dengan orang Arab asli misalnya, ya. Mereka masya Allah dari segi misalnya ya orang Arab mereka seperti dalam pengucapan makhrajnya, ya. Tapi kita rasakan ketenangan dibanding orang Indonesia yang setengah mati makhrajnya masya Allah bagusnya, ya. Akan tetapi hijanya mereka kepada hijanya orang Indonesia sehingga apa zauknya yang seharusnya kita dapat di maknanya kita dapat ya feel-nya rasanya zauknya kenikmatannya ya tapi kita dengarkan mereka yang Indonesia tapi tidak disertai dengan hijanya orang Arab kita akan dengarkan bosan ya kita akan dengarkan bosan ya kita langsung apa ke orang-orang Arab ini ketika misalnya mengucapkan contoh misalnya zanika mereka mengucapkan zanika lika zanika. Orang Arab tidak akan mengucapkan seperti itu. Ya, tidak ada. Ya kita yang dimana sebagai mahasiswa di sini atau yang dimana para ummahat yang mungkin pernah umroh ya dan ya sering mendengar orang Arab berbicara, mereka tidak akan mengucapkan zalika. Ya, mungkin saja ya tilawah yang tadi itu, yang makhrajnya bagus, ahkam tajwidnya bagus, sifat hurufnya bagus. Tetapi mereka membaca dengan seperti itu, zalika. Ya, maka dia mereka pada huruf lam. Maka seperti ini kita mendengarnya seperti apa ini? Ya, hijanya tidak dapat ya atau lahnya tidak dapat maka yang seperti ini yang kita mau kembalikan ya tapi orang Arab itu menekan pada zalnya zanika bukan zanika ya itu akan aneh kita dengarkan ya maka Anda sampaikan ya tilawahnya umurini ya atau umurina ya itu sama dengan ya tilawahnya Ummu Aisyah yang di kelas sebelah maka yang seperti ini Anda mau yang dimana dengan husnul ada maka dia menggabungkan dari berbagai lahja Indonesia ya dengan satu lahjah saja ya dan lahjahnya Arabi yang fasih seperti itu. Masya Allah. Anda mau coba dibacakan ulang dulu. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Masya Allah. Lanjut. Wala yukallimuhum. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ما شاء الله. ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم.
Tayyib. Ana mau menjelaskan lagi di sini yang dimana kira-kira yang lebih berat bagi kita nih, ya, yang dimana ulaika ma ya'kuluna fi butunihim minan nar. Tidak ada yang masuk di perut kita kecuali sebuah api neraka. Atau yang dimana wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Wala yuzakkihim. Ya, yang mana lebih sakit? Ya, kita mendapatkan azab neraka, kita merasakan pedihnya neraka dibandingkan kita tidak diajak ya berbicara oleh Allah Azza wa Jalla, yang dimana kita tidak disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kira-kira kalau misalnya kita lihat nih secara zahirnya saja lebih berat mana? Yang terakhir, wala yukallim. Yang mana? Yang barusan dibaca, Ustaz. Wala yukallimhumu. Nah, Aywa. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat secara zahirnya nih, ya. Kalau misalnya kita lihat secara zahirnya, ya mungkin bisa dibilang wala yukallimullah itu secara batinnya, secara maknanya, secara intinya. Ya kalau misalnya kita lihat nih secara zahirnya, ketika misalnya kita dimasukkan sebuah api neraka di dalam perut kita, bayangkan, ya kita saja ketika misalnya menyentuh, ya atau bisa dikatakan melakukan sebuah dosa yang dimana dosa paling kecil atau azab paling kecil ya di dalam neraka, yang dimana sebuah batu dari neraka diletakkan di telapak kaki kita, dan apa yang kita rasakan yaitu otak kita mendidih. Ini azab yang paling kecil. Bayangkan bagaimana kasusnya yang dimana dia masuk ke dalam perut kita. Mungkin kita akan secara zahirnya, kalau misalnya saya tidak diajak ngomong orang, maka ini mungkin dosanya atau bisa dikatakan biasa saja, biarkan aja acuh-acuh. Ya, lebih pedih kalau misalnya kita dibakar misalnya. Itu secara maknanya secara zahirnya. Akan tetapi ya secara maknanya, secara ya intinya, kalau misalnya Allah ya tidak mengajak kita berbicara dan Allah tidak mensucikan kita, maka apa artiannya? Maka kita akan kekal di dalam neraka. Ya bagaimana Allah akan ridho? Ya bagaimana Allah akan ridho kita masuk ke dalam tempatnya, rumahnya, jannahnya, surganya? Ketika Allah tidak ridho dengan kita, ketika Allah tidak mensucikan kita, ketika Allah tidak berbicara dengan kita, apakah kita rela? Misalnya, kalau seseorang yang dimana kita jengkel nih, kita lihat mukanya saja seperti muak, ya, kita jengkel bahasanya, ya, kira-kira apakah ridho? Ya, si fulan tersebut dia masuk ke dalam rumah kita, maka wallahi kita tidak akan ridho sampai kapanpun. Ya, maka bagaimana kita mau masuk kepada surganya Allah Azza wa Jalla sedangkan Allah tidak mensucikan kita, Allah tidak bersihkan dosa-dosa kita, Allah tidak mengajak kita berbicara. Maka azab yang sesungguhnya bukanlah yang fi butunihim innan nar, bukan api neraka tersebut dimasukkan dalam perut kita. Nah, itu bukan dosa yang paling puncaknya atau bukan azab yang paling puncaknya, tapi azab yang paling puncaknya mungkin bisa dikatakan ya itu sepele, akan tetapi dia memiliki makna yang sangat dalam. Itu apa? Tidak kita diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla, yang dimana kita disucikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini puncak daripada ya azab yang kita rasakan. Mengapa? Karena mau tidak mau kita akan masuk ke dalam neraka secara kekal di dalamnya. Ya karena kita tidak mungkin masuk ke dalam rumah orang tanpa izinnya. Yang dimana orang tersebut tidak ridho kepada kita. Maka wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim, itu merupakan azab yang paling pedih daripada dimasukkannya sebuah api neraka di dalam perut kita. Ya, seperti itu. Masya Allah, ayatnya ini. Anda sangat-sangat ya, senang sekali dengan makna ayatnya. Baik, coba silahkan dilanjutkan umum. Ulaika alladzina ashtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Ayo, sedikit. Ulaika di mana wazannya? Anda mendengarkan ada salah wazan di situ. Ulaika. Di mana hurufnya? Di hamzah yang mana? Hamzah kedua atau hamzah pertama? Pertama. Ayo, yang pertama. Kalau tadi Anda dengarkan hamzah kedua juga ikut hadir. Nah, hamzah kedua tidak perlu. Jadi bukan ulaika. Lah, biasa saya ulaika. Biasanya bukan ika, disengajakan. Lah, coba dibacakan ulang. Ulaika alladzina ashtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Mumtazah. Fama asbarahum 'alan nar. Masya Allah, Masya Allah.
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Masya Allah, Masya Allah. Ada sedikit tanyakan. Wazan di bi'anna dan lafi. Bi'anna di mana? Di Allah. Di Hamzah, Ustaz. Di Hamzah. Mengapa bukan di ba-nya? Bukankah ba-nya ini di harful jar? Bi'anna. Kenapa bi'anna? Kenapa di Hamzahnya? Ya Ustaz, yang Anda dapatkan waktu talaki memang harful jar ini di nabar, tapi ketika bersambungnya dengan tidak terlalu ditekan Ustaz. Jadi Aiyah. Jadi intinya di hamzah ya. Ya, banyak dijelaskan saja harokatnya. Akan tetapi hamzahnya yang dinabarkan seperti itu. Nah, Ustaz. Aiyah. Anda belum jelaskan dulu lafi di mana? Di fi-nya. Lafi. Mengapa di fi-nya? Karena lamnya lam taukid, Ustaz. Masya Allah, mumtazah, Masya Allah. Ya, jadi kami ingatkan para ummahat, ya, Masya Allah, alasan yang ini tepat. Ya, bi'anna. Sebentar, terkeluar kami. Ya, bi'anna. Ini kan ada bi'anna. Ya, yang dimana kita ketahui ini. Ustaz, ini kan ada ba nih. Ya, ada ba, harful jar, kita tekankan nih, kalau kita berbicara. Lalu ada anna, Ustaz. Ada hamzah, maka tekankan juga hamzahnya. Maka kita tekankan dua-duanya, Ustaz, atau tidak? Jika kita mendapat di dalam sebuah nas yang sebagaimana kami sampaikan, jika anna, an, im atau anna, an, inna, in, amma, am, imma, iza, iz, itu ditekankan semua di awalnya. Maka kalau misalnya ini bagaimana, Ustaz? Bi anna atau bi anna atau bi anna, mbaknya saja. Maka yang seperti ini sebagaimana kami sampaikan kemarin, cara kita menimbangnya dengan ihtimam kalimat tsaniyah. Ya, dengan kita menimbang kalimat yang keduanya. Ya, jadi anna. Oh, anna. Anna apa? Ya, dalilnya la yata'assar bima qablah. Ya, afwan, la tata'assar bima qablaha. Ya, bahwasanya mereka ini tidak terpengaruh dengan apa-apa yang sebelumnya. Ya. Lakinna yata'assar atau tata'assar bima ba'daha. Akan tetapi dia terpengaruh dengan apa-apa yang setelahnya. Oh, ternyata anna ini dia tidak terpengaruh dengan apa-apa yang sebelumnya. Oh, berarti banyak tidak perlu. Ya, cukup kita tahqiqkan saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Jarallah, yang dimana ketika misalnya kita menemukan sebuah ayat yang dimana dia mau di harful jar, mau yang dimana dia sebagai wawul ataf, kita hendaklah mentahqiqkan huruf tersebut. Bukan berarti yang dimana contoh misalnya fabima, kebanyakan seseorang, Ustaz ini kan nabarnya di bima, di ba-nya, ya, lalu dia menekan pada ba-nya saja tanpa menjelaskan fa-nya, maka ini sebuah kesalahan. Ya, fabima, maka ini sebuah kesalahan. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Jarallah, ya, maka jangan sampai, ya, yajibu an tantabiha, ya, yajibu an tantabiha harfal awal la yakhtafa. Ya, wajib bagi kita untuk menjelaskan, ya, berhati-hati pada huruf yang pertama, ya, pada huruf yang pertama agar dia la yakhtafa, yang dimana agar dia tidak sembunyi, tidak samar-samar nih. Maka cukup kita tahqiqkan saja, kita bahasakan sebagaimana di dalam kelas daurah, bahwasanya tahqiq dengan nabar itu beda. Nabar itu yang kita tekankan, kalau tahqiq kita jelaskan saja. Ya, jadi bukan kita membaca bi anna, banyak dan hamzah kita tekan, atau bi anna, banyak kita tekankan. Akan tetapi jelaskan hamzahnya, jelaskan ba-nya, nabarkan hamzahnya. Bi anna, bi anna, bi anna. Sama seperti fabima, jelaskan fa-nya, bukan fabima. Fa-nya tidak kita jelaskan tapi kita nabarkan ba-nya. Lah, jelaskan fa-nya, tahqiqkan fa-nya, ya, lalu tekankan bimanya, fabima, ya, fabima. Begitu juga lafi, ya, lafi di sini. Oh, ini la kan taukid, Ustaz, ya, taukid, ya, dia taukid. Bukankah kita harus menekan di huruf la-nya, Ustaz? Nah, baik, kita katakan dulu taukid, tekan pada huruf awalnya. Baik, kita tekankan la-nya. Lalu harful jar, Ustaz, tekankan awalnya, fi. Kok begini, Ustaz?
Apakah dua-duanya? Lafi, lafi, atau bagaimana Ustaz? Tayyib. Kita menimbang dengan ihtimam kalimat tsaniyah. Ingat, kalimat yang kedua lagi nih. Kita ambil. Oh, fi. Fi harful jar. Bagaimana dalilnya? Fi atau harful jar la yata'assar bima qablah wala ba'dah. Bahwasanya harful jar ya dia bahwasanya harful jar dia tidak terpengaruh dengan apa-apa yang sebelumnya dan apa-apa yang setelahnya illa bidhamir dan nasab. Ya, kecuali dengan sebuah dhamir, afwan, illa bidhamir. Ya, kecuali dengan masuk dalamnya sebuah dhamir. Maka fi dia tidak terpengaruh dengan apa-apa yang sebelumnya. Oh, berarti lahnya tidak perlu kita nabrakkan, cukup kita tahqiqkan saja. Jadi lafi bukan lafi, ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi alasan Ummu Rini tadi sudah tepat, akan tetapi ana mau yang dimana kita tahu nih cara menimbangnya. Kalau tadi kan hanya sebagai maklumat saja, ya sebagai ilmu. Akan tetapi ana mau tahu bagaimana usul daripada menimbangnya. Ya seperti itu, bisa dipahami Ummu? Bisa. Ayo, mungkin dibacakan lagi sekali biar ya kita yang mendengarkan bisa ya istifadah di dalam bacaan Ummu. Coba. Dari mana Ustaz? Dibacakan ulang. Zalika bi anna. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ما شاء الله ممتازة، ما شاء الله قراءتك ممتازة ما شاء الله. Ahsan Allah ilaik, Masya Allah. Anda senang sekali dengan bacaannya, ya, dari segi makhraj hurufnya, sifatul hurufnya sudah pas, ya, dan juga dari segi adanya, Masya Allah, Subhanallah, ya. Syukran, barakallahu fik, Masya Allah. Barakallahu, jazakumullah khairan. Amin, amin, afwan, wiyak. Tayyib, Mbak Rina, silahkan. Nah, Ustaz. Tayyib, masih sadar mbaknya? Masih kuat? Silahkan dibaca. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi Ana sedikit afwan, yang dimana wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Ada mau shinnya dan ghainnya di sini disempurnakan dulu zaman ininya Mbak, zaman sukunnya, karena mbaknya tadi kurang di zaman sukunnya. Jadi ya al masyriqi wal maghribi, ya al masyriqi, ya disempurnakan zaman sukunnya. Coba laisal birra. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب walakin di mana wazannya di sini? Afwan, tepat ya, karena dalam keadaan wakaf. Coba diulang, walakin, wakaf di situ, walakin. Ada gunahnya ya, nggak ada di atas itu. Walakin, coba disambungkan walakin. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل Ana mau, Ana potong Mbak. Ya, wabnas sabil, ya, nama kol-kolanya lebih tampak, ya. Wal masakin wabnas sabili, bukan wabnas sabil seperti hurufnya Indonesia, wabna,
wabnas sabili. Wabnas sabili. Tampakkan lagi sedikit. Wabna. Aywa, wabnas sabili. Wabnas sabili. Aywa, ulang. Wal masakina. Wal masakina wabnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab. Wa aqamas salata wa ataz zakah. Wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Aywa. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Satu ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu fil qatla. Kutiba alaikumul. Astagfirullah. Diwajibkan bagi kalian berpuasa fil qatla. Ya, dalam sebuah pembalasan atau pembunuhan. Coba. Diulang. Astagfirullah. Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan ladzina, lam dan zalnya. Ya. Alladzina. Mumtazah. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa. Tayyib. Ya, ada lagi sebuah hukum tentang qisas di sini. Ya, maka ya apabila nih yang ternyata ya yang dibunuh ya atau yang membunuh itu seorang al-hurru bil-hurri. Ya, contoh misalnya ya kita membunuh ya seorang budak perempuan, maka al-hurru ya bil hurri, maka dibalas juga dengan perempuan atau budak perempuan dari kalangan kita. Misalnya ya anggaplah ya kita ya mempunyai sebuah ya budak misalnya, atau mempunyai sebuah seorang budak. Saya membunuh budak yang dari tetangga misalnya, maka kisasnya ya budak dari saya juga dibunuh. Ya, yang dimana al-hurru bil hurri, budak perempuan dengan budak perempuan. Lalu dikatakan wal abadu bil abadi, dan budak laki-laki dengan budak laki-laki. Wal unsa bil unsa, dan perempuan dengan perempuan. Sehingga apa? Jika misalnya ya yang dimana anggaplah seorang laki-laki dia membunuh tetangganya, misalnya dari perempuan, ya, misalnya dari kalangan perempuan, maka dia juga wajib dibunuh, ya, maka dia juga wajib dibunuh, yang dimana dia ya kedudukannya harus sama, ya, kedudukannya dia harus sama. Contoh misalnya lagi, ya seorang anak, ya dia membunuh temannya, maka anak tersebut juga wajib untuk dibunuh, ya, maka anak tersebut dia wajib dibunuh juga. Dan juga sebagaimana yang ya kejadian beberapa bulan atau ya tahun yang lalu,
ada seorang yang di mana dia punya sepupu, ya. Sepupu tersebut dibunuh oleh si orang ini yang di mana orang tersebut dia penyanyi. Ya, ini kejadiannya di Saudi sini, ya. Yang di mana orang tersebut dia penyanyi membunuh sepupunya, ya. Lalu yang di mana kita ketahui bahwasanya sepupu itu keluarga, ya. Sepupu itu keluarga. Akan tetapi pihak daripada ya orang yang sepupunya ini, ya orang tua sepupunya ini atau tantenya yang membunuh, mereka tidak terima. Maka ya di sini terjadilah hukum qisas, ya nyawa dengan nyawa. Jadi yang penyanyi tersebut meskipun si pihak ibunya menangis, mau dia bagaimana ya merengeknya, selagi dia tidak mendapatkan maaf sebagaimana dikatakan faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'ruf ya wa bi ihsan. Maka kalau misalnya nih mereka mendapatkan maaf daripada saudaranya atau keluarganya yang dibunuh, maka tidak masalah, selesai urusan. Ya, selesai urusan. Akan tetapi ya yang tadi itu tantenya mereka tidak menerima bahwasanya anaknya ini yang sebagai sepupunya ya dibunuh, maka disitu marah. Maka mereka meminta hukum qisas. Lalu kalau misalnya kita lihat nih, ya anak atau orang tua daripada yang membunuh tersebut, yang penyanyi tersebut menangis, ya menangis di situ, ya bahkan bisa dikatakan pada saat kepalanya sudah ditutup ya dengan kain hitam, ya mereka bisa dikatakan kita yang melihat pun sedih juga. Ya kita tega tidak tega. Akan tetapi ini hukum Allah. Yang dimana dengan itu, ya dengan itu seseorang takut dalam membunuh. Bukan seperti ya kejadiannya hukum yang dimana ya di dalam sebuah negara, ya di dalam negara fulan misalnya, yang dimana dia contoh misalnya membunuh, tapi bisa disogok dengan ya uang yang lainnya. Subhanallah. Yang ini hukum demokrasi yang dimana dia bukan bersumber daripada hukum Islam. Maka bergembiralah seseorang yang dimana dia hidup ya di dalam aturan Islam. Ya, jadi di dalam kasus tersebut ya anaknya dipenggal kepalanya, dikisas kepalanya. Ya dan hukumannya di sini ya ada yang berbeda pendapat bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya dia harus sebagaimana ya keadaan yang dia bunuh sepupunya. Contoh misalnya sepupunya dibunuh atau ditabrak, ya ditabrak misalnya dengan mobil. Ya maka dia juga harus ditabrak juga sampai meninggal. Ya, akan tetapi yang dimana ada satu hukuman yang dimana dipenggal kepalanya. Maka yang seperti ini, ya mau dia pandang keluarga, mau dia pandang satu darah. Intinya ketika misalnya dia tidak mendapatkan maaf dari pihak keluarga yang dia bunuh, maka terjadilah hukum qisas. Meskipun dari ibunya, dari orang tuanya memohon, meminta atau bahkan menebus sampai 2 miliar. Ya, ini kasusnya 2 miliar ditebus. Tapi mereka tidak mau. Ya, nyawa dengan nyawa. Ya, nyawa dengan nyawa. Maka ya ibunya mau bagaimana lagi? Pasrah ya, dengan hukum tersebut. Sehingga apa? Ini menjadikan ya sifat atau efek jerah ya ketika misalnya kita melakukan kejahatan. Makanya ketika kita tinggal di Saudi, mau kita meninggalkan kunci mobil ya di dalam mobilnya beserta ada penumpangnya, beserta nyala mesinnya yang dimana tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk membawa lari mobilnya. Ya, maka yang seperti ini kita tidak akan mendapati di Saudi. Ya, kita tinggalkan misalnya ya HP ya di dalam ya sebuah tempat, maka HP tersebut akan tetap ada di situ. Atau misalnya ketinggalan dalam ya sebuah kafe atau dalam sebuah hotel, maka akan disimpankan mereka. Jika misalnya ada mencari, maka mereka akan memberikan. Tidak ada seperti yang dimana dia dalam sebuah negara ketika mendapati sebuah ya harta langsung diambilnya, disembunyikan. Lah, ya kita misalnya meninggalkan ya kendaraan kita, posisi ada kuncinya, mesinnya menyala, itu tidak akan hilang. Ya tidak akan hilang. Ya itulah kalau misalnya kita ya hidup yang dimana dengan ya aturan Islam semuanya serba aman. Ya jadi seperti itu ayat penjelasan di ayat ini, ya penjelasan daripada ayat ini. Coba dilanjutkan Mbak. Faman ufiya فمن عفي له من أخيه شيء faman ufiya lahu min akhihi haqnya akhihi أخيه ayo فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان Allah. ذلك
تخفيف من ربكم ورحمة Masya Allah. فمن اعتدى بعد Faman ذلك i'tada, faman i'tada, ya barang siapa yang dimana dia ya berlebihan atau melampaui batas. I'tada fil madi, tekankan awalnya Mbak. Faman i'tada, فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم Masya Allah, mumtazah, barakallah fik ya Mbak, Masya Allah, ahsanallah ilaik, ya kiratuki mumtazah. Masya Allah, dari segi adanya sudah cukup baik, ya, Masya Allah, ya. Jadi kunci daripada, syukran banyak, jazakinal khairah, wa ahsanal jaza, Masya Allah, ada kiratik. Ya, jadi kunci daripada kita ketika misalnya Jazakallahu ingin khairan. mengamalkan, amin, 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 wa iyyakum jami'an. Ya, jadi kunci daripada kita jika ingin kita beramal atau jika ingin kita paham dan juga mungkin dari sebuah ilmu, maka usahakan kita lebih hadirkan di waktu kita kepada ilmu tersebut. Bukankah yang sering kami sampaikan, ilmu itu tidak akan jatuh, tidak akan didapatkan oleh orang yang dimana dia hanya memberikan setengah dirinya terhadap ilmu tersebut. Akan tetapi ilmu akan dia serahkan dirinya sepenuhnya. Akan mereka serahkan dirinya ilmu tersebut. Ketika kita lebih dahulu memberikan sepenuhnya diri kita. Dalam artian apa? Yang dimana seperti waktunya larut seperti ini, para umat tetap stay, para umat tetap semangat. Maka ilmu juga akan datang dengan sepenuh hati, biiznillah. Maka kami sampaikan, ilmu la yahsunu ala ala rahatil jasad, bahwasanya ilmu itu tidak akan didapatkan terhadap jasad yang dimana dia senantiasa bersantai-santai. Ilmu itu akan didapatkan dengan yang dimana kita korbankan waktu tidur kita, korbankan waktu kita yang lainnya, korbankan waktu istirahat kita, sehingga apa? Ilmu itu akan datang dengan sepenuh hatinya, sepenuh dirinya. Jadi kunci daripada para ummahat, ingin sukses dalam belajar, maka yang pertama cintai dulu ilmu tersebut. Seseorang yang dimana atau seorang guru dia membuat cinta kepada muridnya terhadap ilmu tersebut, itu lebih baik daripada dia mengajarkan ilmu tersebut sendirinya. Jadi contoh misalnya bahasa Arab, bahasa Arab. Ketika misalnya ana ini membuat para umat cinta dulu terhadap bahasa Arab, maka ini lebih afdol, lebih ahsan daripada ana mengajarkan bahasa Arab tersebut. Sehingga apa? Yang dimana kita ketika misalnya kita mendapatkan sebuah cinta di dalam seseorang, bukankah ketika seorang laki-laki mendapatkan atau menginginkan sebuah atau seorang wanita yang dia puja, yang dia sangat-sangat sukai sekali, mereka akan mengatakan meskipun lautan api akan kuseberangi semua. Mengapa? Karena itu sebuah cintanya. Jadi kalau misalnya seseorang dia cinta terhadap ilmu, mau dia jam berapapun, mau dia sebagaimana apapun itu, bagaimana sulitnya, dia akan tetap tempuh. Dan dia menganggap bahwasanya itu sebuah tantangan bagi mereka. Sehingga apa? Ketika misalnya anggap dia di pagi harinya ngantuk karena bergadang mungkin dia anunya, mereka tidak ada perasaan menyesal, sebab karena halakoh yang dia hadirinya tengah malam. Akan tetapi dia seperti senang. Oh, berarti Allah memberkahi waktu kita. Bedanya kita dengan orang-orang yang lalai, kita sama-sama menghabiskan 2 jam, 3 jam, akan tetapi kalau kita misalnya menghabiskan di dalam sebuah ketaatan, maka seseorang yang dimana dia melakukan ketaatan di waktu 3 jam tersebut, 2 jam tersebut, dia menghadiri majelis ilmu, melakukan salat malam, melakukan tilawah, melakukan segala kebaikan, mereka akan diganjarkan dengan sebuah pahala. Akan tetapi 2 orang atau 2 jam 3 jam yang dihabiskan oleh orang lain, yang dimana mereka gunakan, mereka tunaikan kepada sesuatu yang dimana maksiat, maka 2 jam mereka diganjarkan dengan azab yang pedih. Maka sebuah dosa akan diazab dan sebuah ketaatan akan diberikan pahala. Maka kita yang dimana sebagai orang yang berfikir, orang yang berakal, yang Allah berikan kepada kita sebuah hidayah, maka kita bisa melihat 2 jam kita habiskan untuk apa? Apakah kita habiskan untuk hal yang mubah saja, untuk men-scroll HP saja sampai tengah malam? Apakah kita untuk menghabiskan dengan ketaatan, atau kita menghabiskan dengan maksiat? Maka
pastikan ya 2 jam orang yang dimana penuntut ilmu dia berharga, sangat-sangat berharga. Ya bahkan hanya 1 menitnya saja ketika orang yang berilmu, orang yang dimana senantiasa melakukan ketaatan, 1 menitnya saja dia pakai untuk berzikir. Dibanding 1 menitnya orang mungkin dia memakai untuk scroll HP, scroll Facebook, scroll atau men-share sebuah faedah yang sebuah tulisan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Ya, maka kami sampaikan para umat ini nasihat untuk kami pribadi dan juga untuk para umat sekalian, maka maksimalkan waktu kita dalam belajar. Maka ketika misalnya kita bisa menghadirkan ya waktu kita, bisa kita memaksimalkan, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam belajar, maka insyaallah ya biiznillah Allah akan berkahi ya ilmu kita. Ya salah satu tanda diberkahi ilmu kita yang pertama, kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Dan yang kedua, salah satu waktu atau salah satu tanda yang dimana kita diberkahi ilmunya, kita bisa mengajarkan dan memberikan manfaat kepada atau faidah kepada orang lain. Ini salah satu tanda yang dimana keberkahan ilmu kita. Adapun kalau misalnya seseorang yang dimana dia tidak menghadirkan hatinya dengan sepenuhnya ketika belajar, ketika menuntut ilmu, maka apa yang didapatkan? Dia hanya sebatas tahu, akan tetapi mereka tidak mengamalkan. Ya, bukankah seseorang yang dimana dia hafal Al-Quran, tapi mereka tidak diberkahi ilmunya, maka mereka akan sesat seperti Khawarij. Ya mereka hafal 30 juz, Masya Allah, hafal hadis, akan tetapi mereka apa? Sesat akidahnya. Berarti apa? Ilmunya tidak diberkahi. Ya, maka salah satu ya cara untuk ilmu tersebut diberkahi para umat, ya senantiasa kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk ya ilmu tersebut Allah berkahi. Dan juga kedua, untuk kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Maka tidak lain dan tidak bukan semuanya itu atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya seseorang yang dimana dia menghadirkan, melibatkan ya setiap urusannya dengan Allah Azza wa Jalla, maka tidak lain dan tidak bukan apa yang dia lakukan sekarang, apa yang dia lakui sekarang, apa yang dia kerjakan pada saat itu, melainkan Allah Azza wa Jalla akan berkahi urusan tersebut. Dibanding seseorang yang dimana dia melibatkan atau belajar hanya sekedar saya masuk muhadarah untuk hadir aja, untuk absen aja bahasanya. Maka apa yang didapatkan sebanyak 10 tahun, 20 tahun dia belajar seperti ini? Maka tidak ada. Maka itu salah satu tanda yang dimana ilmu tersebut tidak diberkahi. Maka bergembiralah para umat jika menghadiri sebuah halaqah dengan kesadaran diri para umat, yang dimana dengan senantiasa mempersiapkan istirahatnya, mungkin sudah tidur siang dulu, mungkin sebelum halaqah, sebelum masuk di sini makan dulu supaya apa? Segar, atau misalnya bikin kopi dulu supaya segar matanya. Itu salah satu ya usaha kita untuk memberikan sepenuhnya dalam diri kita ya kepada sebuah ilmu tersebut. Ya maka itu yang dari anak-anak. Mohon maaf ya jika misalnya ada dari para ummahat ya yang dimana menyinggung atau bisa dikatakan dari perkataan kami yang menyinggung para umat sekalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena itu salah satu ya kejahilan kami, salah satu yang dimana ya di luar daripada kemampuan kami. Dan juga kami meminta maaf kepada para umat jika misalnya dari penyampaian materi kami ada sebuah kesalahan atau ada sebuah kekeliruan, maka ketahuilah itu salah satu bentuk yang dimana kelemahan daripada ilmunya kami. Maka kami minta ridho para umat sekalian. Di sini kita atau Anda sendiri masih keadaan yang dimana ya statusnya thalib dan senantiasa akan menjadi thalib terus. Sehingga apa? Anda senantiasa membutuhkan doanya para umat, nasihatnya para umat, kritikan dan sarannya para umat. Sehingga apa? Diri ini terbangun. Maka kita sebagai seorang yang muslim ya, dan insyaallah kita sebagai seorang yang mukmin ya, maka hendaklah kita untuk senantiasa terbuka dengan sebuah nasihat. Hadirkan diri kita dengan sebuah nasihat. Jangan menganggap sebuah nasihat itu sebuah perendahan terhadap diri kita. Wallahi tallahi billahi, ini seseorang yang dimana dia meniatkan nasihat tersebut atau orang yang dimana dia mendengarkan nasihat tersebut itu ya sebuah pelecehan atau sebuah sesuatu yang merendahkan, maka seseorang yang seperti itu maka tidak lain dan tidak bukan mereka tidak akan mendapatkan manfaat daripada sebuah nasihat tersebut. Maka ya, kita terbukalah untuk sebuah nasihat ya, sehingga nasihat tersebut biiznillah akan mempengaruhi sebuah ya hubungan kita kepada orang lain atau kepada Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Baik, ya ini Ana sampaikan ya kepada para umat yang sedikit ini. Ana serahkan lagi kepada Ustazah Indri atau Andri atau Astri, Ustazah Astri. Ana serahkan ke beliau. Silahkan Ustazah, tafadhali. Masya Allah, jazakumullah khaira Ustaz, barakallahu fiikum Ustaz, Wa'alaikum ulumikum wa fi Masya Allah, banyak sekali manfaat, faidah ilmu yang kami dapat malam ini Ustaz. Tidak saja dari ilmu adanya, tapi kami mendapatkan ilmu dari tafsir-tafsir ayat juga yang begitu dalam, yang Masya Allah sebetulnya qadarullah Anda pribadi sebetulnya ngantuk Ustaz. Jadi tapi ketika mendengar faedah baru itu terjaga lagi Ustaz. Bismillah, alhamdulillah Ustaz. Jadi betul-betul
banyak sekali bagi anak pribadi. Semoga buat teman-teman juga manfaat dari belajar. Walaupun sampai malam, insya Allah Allah berkahi ya Ustadz. Ya, la yanalu Amin, 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 amin. birohatil jasad ya Ustadz. Dia tidak akan Ayo, nam. dengan jahat jasad yang berleha-leha gitu ya Ustadz ya. Nam. Semoga Allah, insya Allah, semoga Allah izinkan kami selalu senantiasa lisan kami mendoakan Ustadz, teman-teman juga, dan juga mohon doa dari Ustadz. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu terhadap kami, bisa mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain sebagaimana Ustadz mengajarkan kepada kami. Adakumullah min wasyanin fadlih ya Ustadz. Amin. Kita tutup aja Ustadz. Silakan salah. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Summa adwan kifaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz wa ummahat. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yabarik fiik ya Ustaz. Amin.